Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan yang paling kecil itu namanya huruf. Jadi huruf contohnya yaitu A, B, C, D dan seterusnya. Itu dalam bahasa Indonesia namanya huruf. Dalam bahasa Arab itu namanya huruf. Jadi contohnya huruf yaitu alif, ba, ta dan seterusnya. Itulah namanya huruf. Kemudian di atas huruf yang kedua itu ada yang namanya dalam bahasa Indonesia namanya kata. Jadi kata itu apa? Kata susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti. Contoh, ada huruf S, A, Y, A, saya jadikan satu, itulah namanya kata. Ada M, ada A, ada K, ada A, ada N, saya jadikan satu, namanya kata. Ada R, ada O, ada T, ada I, namanya roti, itu namanya kata. Dalam bahasa Arab itu namanya kalimah. Jadi kalimah yaitu contohnya ana, kumpulnya hamzah, nun, alif, itu namanya kalimah. Akulu, itu namanya kalimah. Al-khubza, itu namanya kalimah. Jadi persatu-satuannya itu namanya kalimah. Di atas kata dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kalimat. Jadi kalimat itu apa? Susunan dari huruf ini dijadikan satu. Saya makan roti dijadikan satu, itu namanya kalimah. Kalimat. Dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan kalam, ada yang mengatakan kalim, ada yang mengatakan kaul, terserah. Metode ini adalah yang penting adalah menganalisa, mendeteksi tulisan Arab yang namanya kalimah. Itu pendahuluan. Sekarang dalam buku ini, metode ini ada beberapa bentuk. Yang pertama menggunakan yang namanya buku panduan, dan yang kedua harus menggunakan silabus, yaitu urut-urutan metode belajar mengajarnya seperti ini. Sekarang setelah anak sudah mengetahui bentuk tulisan, sekarang naik yang poin yang inti, yaitu dalam buku buka halaman 1 yang judulnya yaitu kalimah. Makanya tadi saya bilang yang terpenting anak bisa mendeteksi kalimah. Jadi kalimah itu ada 3. 1 kalimah isim, 2 kalimah fiil, 3 kalimah huruf. Anak dikasih suatu gambaran bahwasannya tulisan dalam Al-Quran di dunia, di Quran khususnya itu ratusan ribu. Kalau di dunia itu adalah jutaan miliar, miliaran juta. Berarti jutaan miliar itu jumlah kalimah. Contoh, saya mencontohkan, ada tulisan Arab alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita deteksi, yang inilah namanya kalimah. Lillahi itu namanya kalimah, Robbi namanya kalimah, alamin namanya kalimah. Padahal tulisan Arab apapun yang namanya kalimah pasti kalau tidak isim fi'il huruf. Jumlah kalimah miliaran triliun pasti hanya ada 3. Kalau contohnya alhamdulillah harus dijawab oleh anak kalau tidak isim fi'il huruf. Lillahi kalau tidak isim fi'il huruf. Robbi kalau tidak isim fi'il huruf. Alamin kalau tidak isim fi'il huruf. Selamanya. Makanya tulisan Arab di dunia itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu isim fi'il huruf. Makanya sering saya ngasih pemikiran pada anak, tulisan apapun tulisan Arab hanya ada 3. Masuk 3 kok 3 tahun. Makanya menurut metode saya, insya Allah saya mengatakan kalau hanya ada 3 berarti per satunya itu 2 jam, makanya cukup 6 jam insya Allah praktek baca kitab. Amin Allahumma amin. Ini sekarang setelah anak sudah tahu jumlah kalimat ada 3, sekarang bagaimana saya mengetahui alhamdulillah itu isim fi'il atau huruf, lillahi itu isim fi'il atau huruf? Makanya akan saya ulas satu persatunya. Bagaimana cara mendeteksi isim itu fi'il itu huruf.
Buka pada bukunya halaman 2. Dalam bukunya halaman 2 dilihat judulnya cara mengetahui isim. Jadi cara mengetahui isim itu dengan 2 cara. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya itu kok menunjukkan suatu kata benda atau suatu kata sifat, pasti itu dikatakan isim. Jadi isim itu kalau tahu artinya itu menunjukkan benda atau menunjukkan suatu sifat, pasti isim. Sama dengan fi'il nanti juga sama, cara mengetahuinya fi'il dengan 2 cara sama. Satu mengetahui artinya. Kalau memang artinya menunjukkan suatu kata kerja, itu pasti fi'il. Nah di dunia ini kan hanya ada 3. Pasti kalau tidak kata benda, kata sifat, kata kerja. Saya contohkan, duduk itu kerja atau apa? Jawab saja, anak dites. Contoh saya bilang duduk, isim, fi'il atau huruf? Anak akan jawab fi'il karena artinya kerja. Saya contohkan lagi, ada tulisan Arab mim sin jim dal. Ini tulisan Arab. Kalau tulisan Arab harus dijawab lafal mim sin jim dal ini isim, fi'il atau huruf? Anak pasti akan menjawab isim. Tahu kok isim? Karena artinya menunjukkan suatu benda. Ini berarti kan sudah bisa anak. Saya contohkan lagi. Saya bilang ada tulisan Arab, coba anak-anak lafal Arab ini jawab dengan 3 kategori, isim, fi'il atau huruf. Ini saya contohkan, mim dal ro sinta, artinya madrusah. Harus dijawab isim, fi'il atau huruf. Anak pasti akan menjawab itu isim. Tahu kok isim? Karena artinya benda. Oh 100. Jadi kalau ada apapun artinya benda atau sifat, contohnya Allahu Akbar, saya menerjemah Akbar itu artinya agung atau mulia. Ini agung itu kan suatu sifat, otomatis Akbar ini harus dijawab. Akbar itu isim, fi'il atau huruf? Anak akan jawab Akbar pasti isim. Tahu kok isim? Karena artinya itu suatu sifat. Jadi kesimpulannya adalah anak bisa mendeteksi, pertama mendeteksi isim, fi'il, huruf dari artinya. Kalau memang artinya benda atau sifat berarti isim, kalau artinya kerja berarti kalimah fi'il. Pertanyaan selanjutnya, Pak, tulisan Arab katanya miliaran triliun, di Al-Quran ada 700-an ribu. Bagaimana saya mengetahui itu isim, itu fi'il, itu huruf, padahal saya tidak tahu artinya? Oh, kalau tidak tahu artinya, lihat buku panduannya, yaitu lihat halaman 3. Dalam buku halaman 3 judulnya adalah mengetahui tanda-tanda kalimah isim. 1, kalau tidak tahu artinya, 1 harus mengetahui tanda-tandanya. Tanda-tandanya isim. Yang dimaksud tanda-tandanya adalah tanda-tandanya isim. Apa tanda-tandanya isim? Buku halaman 3, 1 yaitu dimasuki tanwin. Tanwin itu berarti baik tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasroh. Saya contohkan, hasibun, isim, fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwin. Untuk anak kecil mungkin kelas 5 diniyah, tanwin itu pasti di belakang. Tulis saja, disuruh di belakang. Bukunya tambah situ silahkan. Yang penting tanwin pasti di belakang. Baik tanwin dhammah, tanwin kasroh, tanwin fathah. Saya contohkan, hasibun. Ini tulisan Arab, harus dijawab isim, fi'il atau huruf? Artinya apa? Saya nggak tahu. Kalau tidak tahu ini harus dijawab isim. Mengapa ke isim? Karena ada tanwinnya. Saya menulis lagi, sohi bin, isim, fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwinnya. Berarti anak sudah bisa mendeteksi, yaitu tanda-tanda yang pertama kalimah isim, yaitu dimasuki tanwin. Sekarang yang nomor 2,
Tanda-tanda isim yang nomor 2 itu kalau ada tulisan Arab depannya dikasih al, makanya dalam bukunya hanya dimasuki al, garis miring di depan. Jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada alif dan lam, pasti itu isim. Contoh, alhamdu, harus dijawab isim fi'il atau huruf, jawabnya adalah isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki al. Ar-Rahim, isim fi'il atau huruf, isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, tanda-tanda isim yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya huruf jar. Huruf jar itu apa sih? Huruf jar itu adalah tertentu, lafalnya tertentu, yaitu ada tulisan itu berupa apa? Min, ila, an, ala, dan seterusnya. Di dalam buku sudah ada. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya di atas, dan seterusnya. Jadi kalau ada tulisan Arab dimasuki min, yang mana huruf jar itu pasti tempatnya di depan suatu kalimah, mesti itu adalah kalimah isim. Contoh, saya mencontohkan ada tulisan Arab, zahaba zaidun ila suq, zahaba zaidun ila suq. Anak saya tes satu persatu dulu. Zaidun isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwinnya. Suq isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki huruf jar yang namanya ila. Artinya apa saya suq? Tidak tahu, tidak penting. Ini kan tidak penting. Yang penting itu bisa mendeteksi itu pasti kalimah isim. Contohnya lagi, ada contoh yang namanya ada roja'a. Saya contohkan, roja'a kembali. Siapa yang kembali? Bakrun, siapa bakar? Kembali min dukan, min dukan. Bakrun isim fi'il atau huruf? Jawabnya isim. Tahu kok isim? Karena ada tanwin. Min dukan, dukan itu isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki huruf jar min. Artinya apa? Tidak penting. Jadi makanya itu adalah tanda-tanda kalimah isim. Yang ketiga, yang keempat, tanda-tanda isim yang keempat di situ saya tulis. Saya hapus dulu. Tanda-tanda isim yang keempat yaitu dimasuki namanya huruf qasam. Qasam itu artinya sumpah. Qasam artinya sumpah. Di sini huruf qasam hanya ada 3, wawu, ba, ta. Untuk anak pemula jangan dicontohkan selain lafal Allah, jangan. Untuk pemula jangan. Contoh, wal asri. Asri ini adalah isim. Tahu kok isim? Karena ada wawu qasam. Tidak perlu sebenarnya. Yang penting itu adalah wawu qasam nanti. Contohkan saja wallahi. Berarti Allah itu isim karena apa? Dimasuki wawu ini. Itu aja masih bingung untuk anak didik. Jadi kesimpulannya qasam tidak begitu penting. Yang penting yang terakhir ini. Tanda-tanda isim yang terakhir yang kelima yaitu dimasuki yang namanya mamimu. Contohkan, ini contoh mamimu di sini dalam buku panduan. Di situ lihat halaman 65. Halaman 65 dalam bukunya dibuka. Contohnya halaman 65 yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun. Saya ambil yang penting-penting saja. Uf'ul la taf'ul, maf'alun 2 kali ini, maf'alun mif'alun. Cara menerangkan pada anak bahwasannya fa'ala yaf'ulu fa'lan ini adalah dalam bahasa pramuka namanya kata sandi.
Kalau dalam bahasa komputer namanya keyword atau password, katakan saja password. Passwordnya itu apa? Itu namanya fa'ala. Karena apa? Fa'ala itu adalah hitungan hanya ada 3, 1, 2, 3. Artinya tulisan Arab di dunia, saya tadi bilang miliaran triliun, itu pasti dari 3 kata dasar. Saya bilang contoh, memukul, doroba, ini namanya 1, 2, 3. Duduk, jalasa, 1, 2, 3. Menolong, nasoro, 1, 2, 3. Inilah jadi tulisan Arab itu pasti 3. Contoh fa'ala, berarti saya contohkan di atas. Makanya anak, kalau insya Allah kalau anak desa biasanya sudah bisa. Ini namanya fa fi'il, ini namanya fi'il. Sebagai kata sandi namanya fi'il. Namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi dot itu bertepatan dengan fa, namanya fa fi'il. Ro bertepatan dengan ain, namanya ain fi'il. Ba bertepatan dengan lam, namanya lam fi'il. Jadi pasti tulisan Arab miliaran triliun itu pasti dari 3 kata dasar, itu pasti. Jadi kalau dilihat nanti dalam tulisan Arab, yang dimaksud mamimu adalah ada tulisan Arab depannya ada mim, baik dibaca mi kasroh mi, atau dibaca mim dibaca fathah ma, atau ada tulisan Arab dibaca mu, muslim. Kalau ada tulisan Arab depannya kok dikasih mim dan jumlahnya pasti 4, berarti karena 3 yang asli, mim lam sin asli, mim tambahan, lam fa, lam ain fa asli, mim tambahan. Jadi kalau ada tulisan Arab depannya ada mim, baik dibaca ma atau mi atau mu, pasti itu kalimat isim. Contoh, muslim, isim fi'il atau huruf? Jawabnya adalah isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki mu. Saya menulis masjid, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki ma, dan seterusnya. Saya bilang madrasah, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena dimasuki ma. Jadi tulisan Arab kalau ada mim dibaca baik fathah, kasroh, dumah, itu pasti kalimah isim. Sekarang saya tambah sedikit suatu pengenalan. Kalau ada tulisan Arab, depannya saya kasih mi, contohnya mi dalam halaman 65, itu pasti menunjukkan suatu alat, pasti. Contoh saya contohkan, rowaha sama dengan fa'ala. Rowaha artinya angin. Coba kalau kasih mi bunyinya apa? Samakan dengan ini, berarti mati hidup, hidup. Rowaha kasih mi bunyinya mirwahun. Jadi mirwahun artinya adalah, karena ada mi artinya adalah alat angin. Apa alat angin? Kipas angin. Jadi kipas angin itu bahasa Arabnya adalah mirwah. Saya menuliskan lagi, kalau ada tulisan Arab di belakangnya ada tak seperti ini, tak, pasti itu hanya tambahan, tidak akan asli, pasti tambahan. Contoh, satoro, satoro saya nulis artinya pinggir. Coba kalau kasih mi bunyinya apa? Mistorun. Tapi tak ada masalah lah. Mistorotun. Apa mistorotun? Penggaris salah. Yang betul adalah alat pinggir, yaitu penggaris sama. Jadi kan sama tujuannya semuanya. Kalau ada tulisan Arab depannya dikasih ma, ada arti 2, yaitu mengartikan 2, namanya menunjukkan suatu tempat atau suatu waktu, menunjukkan waktu. Tinggal pilih kondisional. Untuk guru tolong hanya sebutkan saja pasti maf'a, karena nanti dalam pendalaman ada yang namanya maf'i ada, tapi tidak perlu dicontohkan pada murid. Yang penting adalah maf'a. Kalau ada lafal maf'a pasti tinggal pilih menunjukkan tempat atau waktu. Contoh,
darosa belajar. Coba kalau kasih ma bunyinya apa? Madrosun. Kasih tak aja lah, enggak masalah lah. Apa namanya? Madrosatun. Darosa belajar. Kalau madrosatun artinya apa? Sekolahan, jangan sekolahan. Artinya itu tempat belajar, yaitu sekolahan, sama. Semuanya seperti itu semua. Kataba menulis. Coba kalau kasih mabunnya apa? Maktabun. Apa maktabun? Maktabun artinya tempat menulis. Apa? Meja tulis. Jadi meja tulis bahasa Arabnya maktab dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tempat nulis itu adalah kantor, boleh. Jadi maktabun kantor, boleh, karena memang kantor itu untuk tempat menulis juga, dan seterusnya. Setelah itu yang penting anak bisa mendeteksi kalimat isim. Ini alhamdulillah cukup sampai ini. Minimal anak bisa mendeteksi media harokat pasti isim. Karena apa? Kita semua bisa melihat yang namanya isim di media harokat itu pasti ada tanda-tandanya itu semua, kecuali satu yang namanya mudhof. Ini murid tidak perlu diterangkan, ini khusus spesial guru, karena semua media harokat bisa dideteksi itu isim. Saya bisa mendeteksi kecuali satu, apa yang namanya mudhof. Berarti mudhof, apa mudhof itu nanti tidak perlu kita terangkan pada anak. Ini yang pertama. Sekarang alhamdulillah beberapa menit sudah bisa anak bisa mendeteksi tulisan Arab yang namanya isim. Sekarang kita mendeteksi yang kedua yang namanya kalimah fi'il. Kita mendeteksi yang kedua namanya kalimah fi'il. Tadi saya bilang kalimah ada 3 isim fi'il huruf. Isim mengetahui artinya, kalau benda sifat menunjukkan benda atau sifat berarti isim. Kalau tidak tahu artinya, mengetahui tanda-tandanya. Sama dengan fi'il. Kalau mengetahui artinya, itu artinya menunjukkan suatu kerja, berarti kalimah fi'il. Tadi sudah saya terangkan. Kalau tidak tahu semuanya Pak, oh sama dengan isim, yaitu mengetahui tanda-tandanya. Lihat buku panduannya, yaitu halaman 10. Buku panduan halaman 10. Tanda-tanda kalimah isim. 1 dimasuki kot. Di situ saya 1 dimasuki kot. Dimasuki kot. Saya menulis, biar anak, karena anak kecil mungkin biar jelas, saya suruh di depan. Tempatnya itu di depan. Jadi kalau ada tulisan Arab kok ada depannya ada lafal kot, pasti setelahnya itu fi'il. Contoh, saya mencontohkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Ini adalah lafal kot. Koma itu mau tidak mau harus saya jawab itu kalimat fi'il. Tahu kok fi'il? Karena dia dimasuki kot. Ini kan paling mudah. Jadi kalau ada dimasuki kot itu namanya kalimah fi'il. Apa artinya koma? Tidak penting. Yang penting tahu itu adalah fi'il. Tanda-tanda yang kedua yaitu dimasuki yang namanya sin. Tolong lafal sin tidak usah diterangkan. Karena apa kok menerangkan? Wong saya menerangkan fi'il sudah belum tahu, saya contohkan lafal sayaqulus sufaha. Yaqulu itu adalah fi'il, karena apa? Dimasuki sin, tidak akan mungkin paham mana. Makanya sin adalah ditinggal dulu, karena dia belum bisa mendeteksi semuanya. Jadi sin saya tinggal. Tanda-tanda fi'il yang ketiga yaitu dimasuki yang namanya saufa. Dimasuki yang namanya saufa. Tulis saja sama, sin ya di depan, saufa ya di depan, sama. Contoh yang biasa yang sering didengarkan oleh anak, contoh saya bilang kala saufata lamun, tak lamun itu pasti saya mengatakan fi'il. Karena apa? Karena dimasuki saufa. Artinya apa? Tidak penting, karena sudah tahu itu artinya saufa. Saufa itu masuk pada kalimat tadi mesti kalimat fi'il.
Ini paling mudah. Yang terakhir tanda-tanda fiil yaitu dimasuki yang namanya taknis. Saya suruh menambahi pada anak. Taknis itu saya bilang, saya tulis di belakang, tempatnya itu di belakang, dan berupa tak seperti ini yang mati. Orang Jawa bilang tak perahu lah. Jadi tak perahu. Nek ono tak perahu seperti itu pasti itu namanya kalimah fiil. Contohnya ini. Qad qomat as-shalah, aslinya itu adalah koma, itu fiil dengan dua tanda-tanda. Satu dimasuki qad, dua dimasuki ini tak, ini di belakang masuk pada kalimat ini. Jadi ada dua tanda-tanda. Coba sholat, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Oh mudah. Namun sekali lagi ini mulai metode saya adalah nanti menggunakan yang namanya metode hantu. Ini contohnya. Al ini adalah alif dan lam. Yang namanya alif itu pasti mati. Yang namanya alif pasti mati. Ada mati ketemu mati, itu namanya hantu. Saya tulis mati ketemu mati namanya apa? Hantu. Orang Arab tidak senang hantu. Akhirnya biar ini hidup, akhirnya dikasih biar berdoa. Bunyi apa? Qad qomatis shalah. Bukan qad qomat shalah lagi, tapi qad qomatis shalah. Saya contohkan lagi. Lafal min ketemu masjid. Bunyinya apa? Min al masjid, tidak boleh karena ini ada alif mati ketemu mati namanya hantu, tidak boleh, harus dihidupkan biar berdoa, bunyinya minal masjidi. Contoh lagi, an ketemu madrasah, bunyinya apa? Anil. Kok bisa anil? Oh karena ada mati ketemu mati namanya hantu. Ini sekali lagi orang Arab itu tidak senang atas hantu. Kesimpulannya adalah berapa menit mulai pertama dan sekarang ini anak sudah bisa mendeteksi media harokat yang namanya isim dan fiil. Alhamdulillah dengan beberapa menit anak sudah bisa mendeteksi namanya media harokat isim atau fiil. Karena apa? Huruf itu hanya huruf jar. Katakan saja huruf jar. Ada huruf li taukid dan sebagainya, itu tidak penting. Berarti kalau huruf jar itu tertentu tadi hanya min ila ada berapa 9. Selain itu tulisan Arab pasti hanya isim dan fiil. Anak sudah bisa mendeteksi kecuali tadi mudhof. Alhamdulillah. Sekarang kita naik poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu lihat buku halaman pertama. Dalam halaman pertama terlihat kalimah isim fiil huruf. Ini ada gambar kalimah pasti butuh kepada yang namanya ini garis horizontal namanya perlu. Dalam bahasa Indonesia namanya perlu, bahasa Indonesianya orang Jawa namanya butuh. Butuh itu kemarin saya dari Sumatera, butuh itu artinya sama seperti di orang Kalimantan dakar. Naudzubillah, mohon maaf sekali bahasa kasar perlu. Berarti kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Halaman pertama dilihat, i'rab itu ada 4. Satu namanya i'rab rofa, 2 namanya i'rab nasab, 3 namanya i'rab jar, yang keempat yaitu namanya i'rab jazm. Jadi kalimah itu pasti memerlukan yang namanya i'rab. Padahal i'rab ada 4, rofa, nasab, jar, jazm. Dan perlu diketahui kalimah isim itu butuhnya hanya butuh 3, bukan 4. Fi'il butuhnya yaitu 3, bukan 4. Huruf, sementara huruf tidak butuh. Jadi yang butuh i'rab itu yaitu khusus yang namanya kalimah isim dan kalimah
fiil. Apa i'rab itu nanti saya terangkan. Yang penting isim itu butuh 3. Apa namanya? Dan perlu ditulis dulu. Anak harus digarisbawahi. Rofa pasti domah, dibilang pasti. Karena pengalaman saya pada waktu kecil, Pak Guru menerangkan rofa yaitu domah, wawu, alif, nun. Itu saya juga bingung. Makanya saya melihat dalam jurumiyah ada namanya alamat asli, menunjukkan bahwasanya anak, saya punya insting, oh berarti mengapa musonaf kok mengatakan asli domah, inilah mungkin metode saya harus mengikuti seperti ini. Jadi setiap anak pastikan yang namanya rofa pasti domah, yang namanya nasab pasti fathah, yang namanya jer pasti kasroh, yang namanya jazm pasti sukun. Dipastikan dulu. Jadi kalau sekarang kita lanjutkan, yang butuh i'rab itu adalah isim butuh 3. Apa-apa? Isim butuhnya yaitu rofa, nasab, jer. Ini kebutuhan isim. Jadi isim butuhnya hanya 3, rofa, domah, nasab, fathah, jer, kasroh. Tidak butuh kepada jazm, tidak butuh. Ini penting. Adapun yang fiil butuh 3. Fiil butuh 3. Apa-apa? Rofa, nasab, dan jazm. Tidak butuh kepada yang namanya jer. Ini anak harus tidak perlulah kita terlalu ngasih pertanyaan terbulak-balik. Contoh, isim i'rab apa yang khusus masuk pada fiil, i'rab apa yang tidak boleh masuk pada fiil, tidak perlulah. Yang penting minimal pertama kali tolong ditekankan isim. Fiil aja tidak penting, nanti dulu. Yang penting kalau bilang isim pasti punya namanya rofa domah, nasab fathah, jer kasroh. Itu isim dulu, matangkan isim. Fiil tidak perlu ditanya dulu. Jadi sekarang pertanyaannya, apa sih yang dinamakan rofa domah? Rofa itu adalah i'rab. I'rab itu apa? I'rab adalah perubahan pada akhir kalimat atau kata, akhir kata atau kalimah dalam bahasa Arabnya tadi. Jadi kalau ada tulisan Arab, perubahan belakang itulah namanya i'rab. Contoh saya bilang, ada tulisan Arab min sim jim dal, belakangnya itu, kalau ini kan kata benda, ini kan orang tahu kata benda, kalau benda berarti kalimah isim. Kalau isim harus dijawab, pasti butuh perubahan belakang. Kalau dia rofa ya pasti dun. Apa rofa itu nanti? Pasti dun. Kalau dia nasab berarti pasti dan. Kalau dia jer berarti din. Makanya saya tadi bilang, yang namanya i'rab, khususnya ini, i'rab itu sama dengan nahwu. Contohnya lafal ini, dun dan din, inilah belakang, ini namanya nahwu. Adapun depan ada tulisan mim sim jim dal, bacanya apa? Masjid. Mengapa kok dibaca masjid? Mbok dibaca misjid saja. Inilah perubahan depan, itu namanya sorof. Jadi nahwu sama sorof itu harus gandeng. Mengapa terjadi sekarang ini guru nahwu, guru sorof sudah berlainan, itu sudah jauh, akan bertemu juga sulit. Karena satu kalimat membutuhkan 2 hal, yang namanya nahwu dan sorof. Jadi perubahan depan itu namanya sorof, perubahan belakang adalah nahwu. Jadi kesimpulannya lagi, ada kesimpulan ini, tolong nanti anak-anak harus dipahami. Yang namanya isim, yang namanya, saya ini kesimpulan, isim pasti butuh 2 hal belakangnya. Kalau ada al, kalau tidak ada al ya ditanwin. Itu prinsip. Jadi kalau ada tulisan Arab kok dia menunjukkan suatu isim, itu harus kasih tanwin kalau tidak ada alnya. Kalau ada alnya jangan ditanwin. Contoh, masjid ini kan tidak ada alnya, makanya saya balang dun dan din. Coba kalau saya kasih al, al masjid, coba rofanya bunyinya bagaimana? Al masjid,
jangan ditanwin karena ada al. Nasabnya bunyinya bagaimana? Al masjidah. Jernya bunyinya bagaimana? Al masjidi. Ini contoh. Dalam buku panduan saya, anak harus dites dengan contoh 2, yaitu dengan lafal basmalah dan takbir. Saya contohkan. Kita kasih contoh yang biasa dibaca oleh anak. Dideteksi dulu isim fi'ilnya. Coba rohim, lafal belakang ini isim fi'il atau huruf? Isim, tahu kok isim? Ada al. Rohman, isim fi'il atau huruf? Isim, tahu kok isim? Ada al. Allah, isim fi'il atau huruf? Isim, tahu kok isim? Ada al. Silahkan, ini ada khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan jangan bilang al, ini adalah ismudzat, tidak boleh dirubah-rubah. Tapi ada ulama yang mengatakan memang al. Dari lafal aliha dikasih al, jadinya alifnya dikasih panjang. Allah. Nggak, untuk anak kecil biarlah itu bilang isim karena ada al, silahkan. Ismi, ini isim, tahu kok isim karena ada huruf jerba. Ini memang sulit, anak pemula memang sulit, nggak begitu penting. Yang penting dikasih tahu ismi isim karena ada huruf jar masuk. Kalau ini mengatakan isim, ini isim karena ada al, ini isim karena ada al, ini isim karena ada al. Coba harokatnya gimana? Bismi, loh, saya baca kasroh, berarti dia menunjukkan rufa nasab atau jer? Jer, karena kasroh. Oh 100. Bismillahi, saya kasri hi, berarti di kasroh. Isim ada kasroh, oh masuk karena dia jer berarti. Mengapa kok jer? Oh nanti, belum waktunya. Bismillahirrohmani, mengapa saya bilang nih rufa nasab atau jer? Jer. Oh 100. Teruskan Bismillahirrahmanirrahim, pasti anak jawab khim. Jawab saja mustahil, karena sukun itu miliknya fi'il. Ini kan sukun. Sukun itu adalah miliknya kalimah. Sukun itu miliknya kalimah fi'il. Padahal ini isim, berarti ini milik isim, tidak boleh. Jadi salah, ada tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim, mimnya kok disukun, salah. Mestinya itu kalau dia isim, kalau tidak rohimu ya rohimah ya rohimi, pasti itu. Oh kebetulan di dalam Al-Quran tulisannya adalah mi, ya berarti jer. Dari mana kok jer? Yang penting dia kasroh, itu jer. Mengapa kok dibaca jer? Oh nanti belum masanya. Yang penting dia bisa mendeteksi itu isim, rofa nasab atau jer. Ini kan anak sudah lumayan. Dengan berarti gambaran rohim ini adalah menggambarkan anak biar tahu, oh isim tidak boleh ditanwin. Loh kok disukun pak? Oh tidak boleh tanwin, maaf, disukun. Mengapa sukun pak? Karena wakof. Saya contohkan lagi 2 contoh. Lafal Allahu Akbar. Allahu Akbar, orang bilang akbar disukun. Saya jawab salah. Mengapa salah? Tadi saya bilang akbar itu adalah sifat. Yang namanya sifat itu pasti isim. Yang namanya isim tidak mungkin dia disukun. Di dalam tulisannya kalau begini. Karena apa? Sifat isim tidak boleh sukun. Karena sukun itu miliknya fi'il. Kalau isim itu pasti kalau tidak ru ya roh ya ri. Mengapa tidak ditanwin? Nanti. Yang jelas ini contoh Allahu Akbar. Allah isim, tahu kok isim ada al. Rofa nasab atau jer? Rofa, tahu kok rofa? Karena dumah. Akbar yang betul adalah akbaru. Jadi mengapa kok dibilang bar? Karena wakof. Kalau nulis adalah ru yang betul. Makanya sering saya kasih pertanyaan, bagaimana hukumnya ada orang sholat bilang Allahu Akbaru, sah nggak? Jawabnya adalah sah, karena nakunya seperti itu. Namun yang terbaik memang adalah wakof. Seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, karena wakof. Jadi intinya adalah yang namanya i'rab ada 4 rofa nasab jar jazm. Khusus kita tekankan pada isim. Yang namanya isim belakangnya pasti rofa dumah, nasab fathah, jar kasroh. Itu kesimpulannya. Sekarang silabusnya poin yang kelima, judulnya yaitu pendalaman isim. Buka halaman 1.
sama halaman 1, yaitu lihat halaman 1, isim dibagi 2. Ada yang namanya isim mabni, ada yang namanya isim mu'rab. Sekali lagi, isim mabni dan isim mu'rab dibagi dulu. Apa yang namanya isim mabni? Dalam buku halaman 2 ada. Mabni itu adalah, mabni itu apa? Mabni adalah harokat belakang, harokat belakang itu tetap. Saya tulis tetap. Itulah namanya mabni. Jadi mabni itu apa? Mabni harokat belakang tetap. Mu'rab itu apa? Mu'rab yaitu harokat belakang berubah-ubah. Harokat belakang berubah-ubah. Jadi itu kesimpulannya. Jadi isim harus dibagi 2, isim mabni dan isim mu'rab. Isim mabni belakangnya tetap, isim mu'rab belakangnya berubah-ubah. Isim mabni sekarang diperinci satu persatu. Dalam silabus ada isim mabni, yaitu satu namanya isim domir. Saya tulis satu namanya isim domir. Tolong dalam hal ini anak tidak usah diperdalami. Yang namanya pada waktu pengalaman saya dulu kecil, Pak Guru bilang domir itu ada 2, seperti contoh seperti ini. Domir ada 2, domir baris dan domir mustatir. Baris muttasil ada 2, baris munfasil ada 2, muttasil ada 4, dan domir mustatir ada yang jawas dan ada yang wujub. Ini enggak, dulu saya suruh menghafalkan ini domir saja itu mungkin 1 bulan. Lah menurut saya kita ambil yang pokok dulu. Dengan metode ini adalah metode saya bilang domir yang berupa domir baris munfasil rufa, yaitu pendalamannya dalam buku. Lihat halaman buku yaitu dilihat halaman 4. Halaman 4 dilihat judulnya isim domir. Di situ saya tulis yaitu lafal huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang terakhir ana, nahnu. Jadi jumlahnya 14. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14, 13, 14. Jadi jumlahnya saya bilang isim domir adalah jumlahnya 14. Contohnya huwa, hum. Yang namanya domir itu adalah kata ganti. Dalam buku huwa itu kata ganti dari siapa? Kata ganti dari dia. Dia siapa? Dia laki-laki 1. Ini yang namanya goib. Jadi kesimpulannya huma kata ganti dari siapa? Dia laki-laki 2 yang goib. Hum kata ganti dari apa? Mereka atau mereka. Siapa mereka? Laki-laki 3 ke atas yang goib. Jadi kesimpulannya ini adalah namanya laki-laki. Ini berarti 1, 2, 3 ke atas ini perempuan. Tapi ini adalah semuanya adalah goib. Sekali lagi ini adalah goib. Berarti dia perempuan 1 goibah atau goibah. Huma 2 perempuan goibah. Huna 3 ke atas perempuan goibah. Jadi inti kesimpulannya adalah 3 ini laki-laki, 3 ini perempuan yang semuanya adalah katakan goib. Anta
Kata ganti siapa? Dari kamu. Kamu siapa? Kamu laki-laki satu yang hadir. Saya simpulkan, intinya ini adalah laki-laki yang anti antuma antuna, saya simpulkan perempuan, namun dua-duanya ini namanya hadir. Namanya hadir. Ana artinya saya, nahnu artinya kita. Penjelasannya, mengapa dhamir dikatakan mabni? Ini anak dijelaskan dengan dua pendekatan. Contoh lafal huwa. Huwa itu kata ganti siapa? Dari dia. Dia satu, orang laki-laki satu, orang Inggris. Kata gantinya juga dia, tetap inilah akhirnya wa. Selamanya akhirnya dibaca wa. Makanya dikatakan mabni adalah belakangnya tetap, yaitu tetap dibaca fathah. Dia orang Amerika, ya sama tetap wa. Orang Indonesia, ya tetap wa. Jangan mentang-mentang orang Indonesianya orang pendek-pendek terus dibilang wi. Kalau orang Arab orangnya tinggi-tinggi wu, enggak boleh. Kesimpulannya adalah selamanya pasti akhirnya tetap berupa yang namanya wa. Itu pendekatan secara logika. Pendekatan secara nahwiyah walaupun salah, karena walaupun salah, contoh huwa dia dibaca rofa ya tetap huwa. Dia karena isim kan dibaca nasab ya tetap huwa, dibaca jar ya tetap huwa. Sekali lagi untuk seorang guru, cara menerangkan seperti ini walaupun salah, kan tidak mungkin huwa itu adalah dhamir rofa, kok bisa nasab. Itu contoh seorang guru, ini penting untuk seorang guru. Ngomong ini permasalahannya, pengalaman saya keliling, pertanyaan saya itu rata-rata di dalam hal gaib dan hadir. Saya bilang, apa sih artinya gaib dan apa sih artinya hadir? Rata-rata orang mikir gaib adalah tidak ada orangnya, hadir adalah ada orangnya, padahal salah. Pengertian gaib adalah tidak diajak bicara walaupun ada di sampingnya. Samping saya ada namanya Zaid. Ada orang tanya, Pak Zaid mau ke Semarang kok, bilang pada saya, padahal di samping saya ada Zaid. Ini namanya hadir atau gaib? Gaib, karena orangnya bicara sama saya, bukan pada Zaid. Jadi kata gantinya pada Zaid adalah wa. Ini menunjukkan artinya gaib, yaitu jangan diartikan tidak ada orangnya, diartikan apa? Tidak diajak bicara. Kalau hadir ya berarti diajak bicara. Itu kesimpulannya adalah mabni harokat belakangnya tetap selamanya. Contoh mereka selamanya mesti hum, disukun selamanya. Jadi saya tulis di situ pertama isim domir mabni jumlahnya adalah 14. Buka seterusnya bukunya halaman 5. Yang kedua, mabni yang kedua yaitu yang namanya di situ saya tulis isim isyarah. Isim isyarah tidak perlu kita terlalu banyak mencontohkan. Isim isyarah itu kita contohkan hanya yang mudah-mudah saja. Contoh isim isyarah ada 3. Ada yang namanya qorib, ada yang namanya wasit, ada yang namanya ba'id. Qorib artinya dekat, wasit artinya sedang, ba'id artinya jauh. Contoh orang bilang isyarat menunjukkan, qorib iki, orang Jawa bilang iki, kalau sedang iku, kalau jauh kai, itu orang Jawa bilang. Tapi kalau orang Sunda iya, eta, itu ya salah, itu milik orang Indonesia, bukan orang Sunda sebenarnya. Tapi orang Sunda tidak punya jauh, sama dengan kita.
Ini ndak, masalahnya adalah contoh korib. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi, dengan dua contoh saja ini. Contoh lafal hadza. Siapa ini? Selamanya dibaca dza, akhirnya dza. Walaupun yang ditanyakan seorang kiai, seorang gubernur, seorang presiden, tetap siapa ini? Man hadza, selamanya dibaca dza belakangnya. Jangan berupa dzi atau du. Makanya itulah namanya mabni. Saya tidak usah menerangkan wasit, bait sudah ada. Yang jelas contohnya yaitu dalam buku panduannya sudah saya tunjukkan, yaitu isim isyarah ada 3, hadza hadhihi. Kalau sedang yaitu lafal daka dan dalika, daka dan dalika, daka dan tilka. Saya contohkan daka dan tilka. Kalau jauh saya contohkan hanya 2, dalika dan ulaika. Jadi jumlahnya yaitu ada berapa? Dalika, ulaika. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya katakan isim isyarah jumlahnya adalah hanya 6. Walaupun nanti pendalamannya banyak. Seorang guru tolong hanya seperti itu dulu. Terusnya mabni yang ketiga yaitu yang namanya isim mausul. Buka dalam bukunya halaman yang ke isim mausul, kata sambung. Datanglah Zaid, yang mana ja'a Zaidun alladhi. Ini isim mausul itu hanya tertentu, lafalnya tertentu. Sudah dalam bukunya ada, yaitu lafal alladhi, alladina, alladhi, alladhi, alladani, alladina. Contoh saya tidak usah nulis, mohon dilihat contoh ini. Isim mausul tertentu, alladhi, alladani, alladina, allati, allatani, allati. Cukup sebutkan hanya 6 saja, yaitu biar anak hanya tahu isim mausul jumlahnya hanya ada 6. Mabni yang keempat, mabni yang keempat yaitu yang namanya isim istifham. Istifham, istifham itu pertanyaan. Di situ saya menulis, tidak usah saya tulis biar waktunya lebih singkat. Yang penting guru bisa menerangkan. Yaitu di situ saya tulis hanya man, mundu, madza, mata, ayana, aina, kaifa, anna, kam, dan ayu. Jumlahnya saya tulis itu hanya 10. Jadi istifham hanya ada 10. Yang keempat, yang ke mabni yang kelima, yaitu namanya isim syarat. Syarat itu apabila, jikalau, andai kata, itu namanya syarat. Saya tulis dalam bukunya biar lebih singkat. Lafalnya tertentu. Man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama. Jumlahnya yaitu hanya ada 9. Yang terakhir yang nomor 6, yang namanya isim fi'il. Ini loh namanya isim fi'il. Kadang-kadang orang bingung. Di situ ada isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar. Yang penting contohnya saya bilang isim fi'il amar, isim fi'il amar. Contohnya lafal amin, amina. Ini dikatakan dia bukan isim, bukan fi'il. Dikatakan isim fi'il. Mengapa kok isim fi'il? Tidak usah kita, anak tidak usah dikasih jawaban, kasih alasan, tidak usah. Yang penting isim fi'il itu lafalnya tertentu. Lafalnya itu hanya ada 9. Begitu. Berarti anak yang penting tahu. Contohnya seperti ini. Isim fi'il amar yang pertama. Ada yang namanya soh dan seterusnya. Isim fi'il madhi ada 2. Isim fi'il mudhari ada 2. Cukup 9 saja. Inti kesimpulannya, isim mabni itu jumlahnya adalah 14, 6, 6, 10, 9, 9, jumlahnya adalah 54. Padahal tadi saya bilang tulisan Arab yang namanya isim di dunia jumlahnya kalimat isim adalah 1 miliar triliun. Itu jumlahnya tulisan Arab di dunia itu 1 miliar triliun.
Kalau isim jumlahnya miliaran triliun dibagi dua, mabni dan mu'rob. Yang namanya mabni yaitu 54, selainnya pasti mu'rob. Kesimpulannya, isim mu'rob adalah yang tidak berupa mabni. Saya mohon maaf untuk seorang ustadz, seorang guru, dulu pada waktu saya masih kelas 1 sanawiyah sudah diajarkan oleh alfiyah, padahal saya belum memahami betul. Saya ditunjukkan contohnya huwa, isim domir. Isim domir huwa itu dikatakan mabni karena apa? Karena yang namanya mabni adalah serupa dengan huruf. Mu'rob tidak serupa dengan huruf. Jadi yang namanya mabni serupa dengan huruf. Serupa di dalam apanya? Ada sibe wat'i, sibe iftikori, sibe, tidak perlulah kita sementara, nanti dulu. Yang penting anak bisa, yang namanya mabni pasti tertentu lafalnya dan dia pasti serupa dengan huruf. Makanya tidak usah kita menjelaskan alasan-alasan dulu, biarlah nanti seorang ustadz kalau dia sudah belajar alfiyah. Ini metode awal. Jadi saya simpulkan, kalau tulisan Arab yang namanya isim jumlahnya 1 miliar triliun, mabni 54, berapa jumlah mu'rob? Jumlah mu'rob ya miliaran triliun dikurangi 54. Kalau kita nulis persen ya mungkin 0,000 nafas hampir habis baru 1%. Jadi anak mudah. Isim domir ada 14, isim isyarah ada 6. Contoh, alhamdu, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau tahu isim harus dijawab, dia masuk kategori mabni atau mu'rob, harus dijawab. Jawabnya apa? Anak dibilang ini pasti mu'rob. Karena apa kok mu'rob? Karena lafal alhamdu tidak ada pada mabni yang jumlahnya 54. Itu kan paling mudah. Berarti semua tulisan Arab kalau tidak ada di 54 ya pasti mu'rob. Berarti mu'rob miliaran triliun. Jadi anak, makanya anak suruh menghafalkanlah. Arti tidak perlu nanti dulu. Yang penting anak bisa mendeteksi. Itu adalah mabni, jumlahnya 54, apa-apa, huwa mahum dan seterusnya. Isim isyarah tak dihafal, isim mausul hafal, selain itu pasti mu'rob. Contoh lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Kalau isim jawab mabni atau mu'rob, itu pasti pertanyaan itu harus jawabnya adalah mu'rob. Tahu kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni, gitu saja, paling simpel. Mengapa kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni. Insya Allah anak akan bisa. Berarti bisa mendeteksi media harokat itu isim, mabni atau mu'rob, semuanya. Mulai dari bismillah mu'rob karena tidak ada di mabni, bismillahi Allah mu'rob karena tidak ada di mabni, bismillahirrahman rahman mesti mu'rob karena tidak ada di mabni, rohim mu'rob karena tidak ada. Mudah. Jadi anak sudah bisa mendeteksi itu mabni dan itu mu'rob. Sekarang pendalaman yang terakhir, pendalaman isim yang terakhir yaitu di dalam hal mu'rob. Dalam buku panduannya lihat halaman 8. Lihat halaman 8. Halaman 8 sudah tertulis, saya tulis di situ. Halaman 8. Halaman 8 sama halaman 1 sama. Sekali lagi, halaman 8 dan halaman 1 adalah sama. Yang namanya mu'rob itu tadinya ada 6 jumlah total 54. Sekarang enggak, yang namanya mu'rob 1 ada yang namanya mufrad, 2 ada yang namanya tasniyah, yang ketiga ada yang namanya jamak mudzakkar salim, yang keempat ada yang namanya jamak muannas salim, yang kelima, lah ini saya batasi cukup mu'rob yang penting anak bisa 4, mufrad tasniyah jamak mudzakkar salim jamak muannas salim. Yang kelima sampai yang ke-9 tidak penting. Sekali lagi metode ini adalah tidak penting. Karena apa? Karena mu'rob yang 4 ini itu sudah mendominasi dalam tulisan Arab 80% dari tulisan Arab.
itu pasti terjadi dari 4. Makanya anak harus ditekankan di dalam 4 tadi. Berarti sekali lagi, mu'rob yang jumlahnya miliaran triliun dikurangi 54 itu harus dimasukkan di antara 4 ini. Berarti di antara 4 ini mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Sekarang anak diterangkan apa sih yang namanya isim mufrad. Lihat ini, mufrad itu bahasa Arab. Artinya apa mufrad? Artinya satu, baik dia seorang laki-laki atau perempuan, pokoknya satu, itu nama bahasa Arabnya mufrad. Tasniyah itu bahasa Arab. Apa sih artinya tasniyah? Tasniyah itu artinya 2, baik dia seorang laki-laki atau perempuan. Yang ketiga namanya jamak mudzakkar salim. Jamak itu artinya banyak, banyak itu artinya 3 ke atas, 3 plus. Mudzakkar artinya laki-laki, salim artinya selamat, berarti laki-laki yang selamat. Ngonoke selamat cara jayani. Yang keempat, jamak muannats salim. Jamak artinya 3 ke atas, muannats artinya perempuan, salim selamat. Jadi sementara anak dites dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, disuruh mengarabkan. Contoh saya bilang, coba saya bilang 2 buku itu mufrad atau tasniyah atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim? Jawab tasniyah. Tahu kok tasniyah? Karena artinya 2. Saya bilang 5 bakar, mufrad, tasniyah atau jamak mudzakkar atau jamak muannats? Jawab jamak mudzakkar salim. Karena apa? Artinya 5, 3 ke atas, zaid adalah, bakar adalah laki-laki. Jadi anak sudah bisa dites dengan bahasa Jawa, disuruh membahasa Arabkan. Contoh sekali lagi, 2 zaid tasniyah, 5 bakar jamak mudzakkar salim, 10 hindun, hindun itu perempuan, jamak muannats salim. Bakar 1 artinya mufrad, Zainab 1 artinya mufrad bahasa Arabnya. Nah, kalau ada tulisan Arab kok tidak berupa mabni yang jumlahnya 54, pasti harus dimasukkan mu'rob. Kalau mu'rob harus dimasukkan di antara 4 ini, harus apa mufrad, apa tasniyah, apa jamak mudzakkar salim, apa jamak muannats salim, pasti harus masuk semua tulisan mu'rob. Contoh, nah ini bagaimana saya mengetahui Pak tulisan Arab itu mufrad, tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim? Lihat bukunya halaman 8. Kalau ada tulisan Arab, belakangnya kok ada alif nun atau ya nun, nunnya dibaca kasroh ni, sebelum ya dibaca fathah, sebelum alif dibaca fathah, bunyinya ani atau aini, mesti artinya 2. Kalau ada tulisan Arab belakangnya kok berupa wawun nun atau ya nun, nunnya tapi dibaca na, baca fathah na, sebelum ya dibaca kasroh, sebelum wawu dibaca dhammah. Kalau orang Jawa bilang una, ini berarti mati nih, atau ina tadi aini, mesti artinya 3 ke atas laki-laki. Kalau ada tulisan Arab belakangnya berupa alif dan tak, taknya tak perahu, sebelum alif dibaca fathah, taknya hanya 2, kalau tidak ton ya tin, itu pasti dikatakan jamak muannats salim. Kalau ada tulisan Arab belakangnya tidak ada tambahan ani, aini, una, ina, atun, atin, mesti itu isim mufrad. Jadi isim mufrad itu apa? Yaitu kalau tulisan Arab tidak ada belakangnya tidak ada tambahan. Saya contohkan, alhamdu, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Karena ada al. Pertanyaan selanjutnya, mabni atau mu'rob? Mu'rob. Tahu kok mu'rob? Karena tidak ada di mabni. Kalau mu'rob harus dimasukkan di antara 4 ini, wajib.
Empat ini harus dimasukkan. Berupa apa? Mufrad. Tahu kok mufrad? Karena belakangnya tidak ada tanda-tandanya. Ani, aini. Ini kan dal. Dal ini kan tidak ada tambahannya. Oh, jadi alhamdu adalah isim mufrad. Contoh lagi. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Pertanyaan, isim fi'il atau huruf? Isim. Tahu kok isim? Ada al. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Tahu kok mu'rab? Karena tidak ada di mabni. Kalau masuk mu'rab, masukkan di antara empat ini. Bunyinya apa? Jamak mudzakkar salim. Tahu kok jamak mudzakkar salim? Karena belakangnya ada inang, ya nun, sebelumnya dibaca kasroh. Cocok gak dengan ini? Ina. Jadi tulisan Arab mesti gitu semua. Kalau mu'rab pasti harus masuk kategori di antara empat tadi. Ini alhamdulillah berapa jam ini anak sudah bisa 100% mendeteksi isim dan mengkategorikan di antara mabni dan mu'rab. Subhanallah, sudah bagus. Ini untuk apa isim tadi? Oh, nanti. Itu adalah setelah 3 jam. Kita istirahat dulu.